Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai materi kepemimpinan. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama ada Eka Dwi Ambarwati dengan NIM C341017, kemudian ada Sarah Amira Sondita dengan NIM C34190055, dan ada saya sendiri, John Marliamanda Manik dengan NIM C3419081. Kita masuk kepada materi mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki banyak variasi pengertian. Salah satunya adalah kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, dengan tujuan mencapai hal yang diinginkan dalam situasi serta kondisi tertentu. Proses mempengaruhi ini melibatkan mengenai berbagai kekuasaan, seperti ancaman, penghargaan, otoritas, maupun bujukan. Kemudian kita masuk kepada definisi antara manajer dengan pemimpin. Dalam perusahaan, pemimpin dan manajer memiliki peran yang berbeda. Kita masuk kepada definisi dari pemimpin. Nah, pemimpin itu apa? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan. Dan pemimpin ini harus bisa mempengaruhi atau memberi pengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi pemimpin pada perusahaan, maka Anda harus siap untuk menjadi pengayom bagi seluruh karyawan atau pekerja pada perusahaan Anda. Sedangkan definisi dari manajer adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam perusahaan. Manajer juga harus memastikan bahwa semua karyawannya itu bekerja dengan baik sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Kemudian apa itu perbedaan antara pemimpin serta manajer pada perusahaan? Nah, yang pertama itu pemimpin adalah orang yang membangun visi, di mana dia memiliki pemikiran visioner tentang perusahaan pada masa yang akan mendatang. Sedangkan manajer itu adalah orang yang lebih fokus kepada mengatur, mengukur, serta mencapai tujuan yang dibuat oleh seorang pemimpin. Kemudian perbedaan yang kedua itu adalah pemimpin adalah orang memberi motivasi, di mana ia akan memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya agar bekerja dengan baik. Sedangkan tugas dari manajer sendiri adalah memerintahkan kepada karyawannya agar mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menghasilkan output yang baik sesuai dari harapan pemimpin tersebut. Kemudian perbedaan ketiga antara manajer serta pemimpin yaitu pemimpin itu memiliki ide. Pemimpin harus memiliki banyak ide untuk kemajuan bisnis perusahaannya. Nah, kemudian siapa yang mewujudkan idenya itu? Tentunya seorang manajer. Manajer yang harus bekerja keras untuk mewujudkan ide tersebut, dan dia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua karyawan bekerja dengan baik dan benar. Terkait dengan pemimpin dan manajer tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kepemimpinan. Teman-teman bisa tahu transisi dari teori kepemimpinan itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama itu ada teori kepemimpinan sifat. Teori ini mengidentifikasikan mengenai karakteristik khas baik fisik, mental, dan kepribadian yang disesuaikan dengan keberhasilan. Kemudian ada teori yang kedua itu teori kepemimpinan perilaku. Dan yang ketiga ada teori kepemimpinan kemungkinan atau situasional. Selanjutnya, studi Universitas Michigan.
terdapat dua dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama yaitu orientasi karyawan dan orientasi produksi. Orientasi karyawan yaitu menekankan pada hubungan antar pribadi, sedangkan orientasi produksi yaitu menekankan pada penyelesaian tugas. Lalu ada temuan riset, pemimpin yang berorientasi karyawan berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok dan kepuasan kerja yang tinggi. Teori pelaku yaitu contohnya menilai gaya kepemimpinan menggunakan dua dimensi, yaitu bisa perhatian pada orang, perhatian pada produksi, dan juga menempatkan gaya manajerial dalam 5 kategori, yaitu manajemen apa adanya, manajemen tugas, manajemen jalan tengah, manajemen country club, dan juga manajemen tim. Teori kontingensi juga membahas tentang hubungan antara kepemimpinan dan situasi dengan berusaha menjawab pertanyaan, jika situasi saya seperti maka gaya kepemimpinan terbaik yang saya gunakan yaitu bisa teori Fiedler, teori Hersey-Blanchard, partisipasi pemimpin, dan juga model alur sasaran. Model Fiedler yaitu menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan bawahannya dan situasi yang memungkinkan pemimpin itu mengendalikan dan mempengaruhi. Untuk mengukur gaya kepemimpinan, Fiedler ini mengembangkan kuesioner LPC atau Least Preferred Work atau teman kerja yang paling tidak disukai. Riset Fiedler juga mengungkap 3 dimensi kontingensi yang mendefinisikan faktor situasi utama pemimpin, yakni hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan juga kekuasaan posisi. Teori ini berasumsi bahwa gaya kepemimpinan seorang tetap tanpa memperhatikan situasinya. Teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard itu menyatakan bahwa kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, tergantung pada kesiapan pengikutnya. Dan selanjutnya yaitu teori atau model alur sasaran. Model ini itu tugas pemimpin adalah membantu para pengikutnya untuk mencapai sasaran dan menyediakan arahan atau dukungan yang cocok dengan sasaran menyeluruh organisasi. Dan menurut teori ini, perilaku pemimpin itu dapat diterima oleh bawahan sejauh mereka melihatnya sebagai sumber langsung kepuasan mereka. Metode alur sasaran juga mengidentifikasi 4 perilaku pemimpin, yaitu pemimpin yang direktif, pemimpin yang sportif, pemimpin yang partisipatif, dan juga pemimpin yang berorientasi prestasi. Nah, berbeda dengan Fiedler, teori alur sasaran ini juga berasumsi bahwa pemimpin yang sama dapat mempergerakkan salah satu atau semua gaya kepemimpinan itu tergantung situasinya. Pendekatan kepemimpinan metode modern terkini, yaitu terdapat 3 pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan, yaitu mencakup kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatik visionari, dan juga kepemimpinan tim. Nah, kepemimpinan transformasi transaksional dibagi menjadi 2, yaitu transformasi transaksional dan juga transformasional. Nah, untuk transaksional itu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya dalam arahan sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas. Sementara transformasional yaitu pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi, dan juga pemimpin ini mampu memberi dampak yang dalam dan luar biasa bagi pengikutnya. Selanjutnya adalah tipe kepemimpinan karismatis visionaris, di mana pemimpinnya itu biasanya bersifat antusias dan percaya diri dalam rangka memengaruhi orang lain yang dipimpinnya. Karakteristik dari pemimpin karismatis visionaris adalah dia memiliki visi, kemudian mampu mengartikulasi visinya tersebut, berani mengambil resiko, dan menunjukkan perilaku di luar kebiasaan. Nah, contoh tipe pemimpin dari kepemimpinan karismatis dan visionari ini adalah pemimpin visioner, yaitu pemimpin yang
mengartikulasi visinya dengan pandangan ke masa depan, namun tetap bersifat kredibel, realistis, dan juga menarik. Nah, poin selanjutnya adalah kepemimpinan tim, di mana ciri-cirinya itu memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, kemudian adanya pembagian kewenangan, dan juga ada kemampuan untuk mempercayai orang lain, memahami ketika ada intervensi. Lalu, untuk pekerjaan pemimpin timnya, yaitu sebagai pengelola untuk batasan eksternal tim dan juga sebagai pemfasilitas bagi proses tim. Nah, peran dari pemimpin tim ini ada 4, yaitu sebagai coach, kemudian conflict manager, troubleshooter, dan juga liaison with external constituencies. Nah, menurut teori, terdapat 5 sumber untuk kekuasaan pemimpin yang telah dikenal. Jadi yang pertama itu ada kekuasaan untuk sebagai acuan, kemudian kekuasaan keahlian, pemberian manfaat, pemaksaan, dan juga legitimasi. Nah, bahasan selanjutnya adalah bagaimana caranya menciptakan budaya kepercayaan, di mana kepercayaan sendiri adalah keyakinan atas integritas watak dan kemampuan seseorang untuk memimpin. Nah, bagi pemimpin penting sekali untuk dapat membangun kredibilitas dan juga kepercayaan. Karena kredibilitas dan kepercayaannya ini akan dinilai dari bawahannya, tepatnya dari kejujurannya, kompetensi, dan kemampuannya dalam memberi inspirasi. Untuk membangun dimensi terdapat 5 buah konsep. Yang pertama adalah integritas, kemudian kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan juga keterbukaan. Kemudian ada tokoh-tokoh yang berfokus tentang penelitian untuk kepemimpinan baru. Nah, yang pertama adalah Phil Hodgson, di mana dia menyatakan bahwa pemimpin baru itu harus mampu meningkatkan peran kepemimpinan mereka dengan cara mengevaluasi kontinu, kemudian mengizinkan orang-orang untuk sukses dan juga bertanggung jawab atas kegagalannya, dapat menjadi problem solver, pelatih, dan juga mentor. Terdapat 5 hal dari gaya kepemimpinan Phil ini. Yang pertama adalah learning, energy, simplicity, focus, dan inner sense. Tokoh yang kedua adalah Warren Bernis, di mana dia mengklasifikasikan 4 kompetensi yang menentukan kesuksesan oleh seorang pemimpin baru. Yang pertama adalah pemimpin harus bisa melaksanakan yang namanya apresiasi. Yang kedua harus bisa menjaga ingatan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga harus menjaga sebuah kepercayaan. Dan juga yang keempat harus memiliki kemampuan mendengar yang baik. Tokoh yang ketiga adalah Goleman, di mana beliau menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan itu dapat diukur dengan yang namanya emotional dimension. Goleman mengklasifikasikan 6 gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah coercive leaders, di mana pemimpinnya ini akan meminta segala permintaan dengan segera. Kemudian ada authoritative leaders, di mana pemimpinnya mengarahkan orang-orang ke arah sebuah visi. Kemudian ada affiliative leaders yang membentuk ikatan emosional. Kemudian ada democratic leaders yang membangun partisipasi. Kemudian ada juga pace setting leaders yang mengharapkan keunggulan. Dan coaching leaders yang membangun orang untuk kehidupan di masa depan. Nah, tadi sempat disebutkan juga tentang yang namanya emotional dimensions. Goleman juga mengidentifikasi 5 dimensi dari emotional dimensions. Yang pertama adalah self-awareness, kemudian managing emotion, motivating others, showing empathy, dan juga staying connected. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.